Mouse baru dari Phanteks, ini mouse legend ya buat gue pribadi karena emang cukup berkesan waktu dia rilis pertama. Phanteks Aria ada versi barunya dengan coating yang bagus banget kayak Helios Pro yang kemarin udah pernah kita bahas itu. Mereka rilis ada 3 model Aria untuk saat ini ya. Pertama itu ada seri E atau bisa dibilang light dari Aria yang pertama. Yang kedua itu ada Aria 2 XD7 V2 atau base model dari Aria versi 2. Dan yang ketiga ada Aria 2 Pro. Jadi Aria versi 2 yang seri Pro. Gue sih nggak megang versi E-nya atau versi light-nya, tapi secara model itu kayak Aria yang lama. Dia itu modular jadi bisa dilepas-lepasin, dia punya cangkangnya, terus klik depannya juga itu bisa dilepas. Jadi ini bedain di sensornya dia dari yang 3395 diturunin ke 3311, makanya secara pricing juga dia ada di bawahnya Aria versi yang pertama. Ini gue pakai contoh Aria versi 1 yang collab sama One Piece. Tapi gue lebih tertarik untuk ngebahas Aria yang versi 2 ini, Aria 2 yang base model sama yang Pro. Bedanya Aria versi 2 dengan versi 1 itu udah kelihatan dari dia punya bodinya yang sekarang itu solid, jadi tidak modular, nggak bisa dilepas-lepasin, nggak kayak yang versi 1 ini. Jauh lebih solid, lebih clean, gue sih jauh lebih suka yang ini. Dan kelihatan juga di bagian kliknya, sekarang itu udah ketutup ya untuk yang versi kedua. Untuk yang versi pertama, sampingnya itu masih kayak ada rongganya gitu loh, karena dia tuh modular untuk dilepas-lepas jadi lebih gampang. Nah ini juga bikin beratnya si Aria versi 2 jauh lebih enteng dibanding yang versi 1. Sekarang itu beratnya ada di sekitar 53 gram. Kalau yang lama itu ada di 59 sampai 60 graman. Secara weight distribution juga gue ngerasa yang versi 2 ini jauh lebih imbang dibanding yang versi 1. Ya itu bedanya. Tapi sama dari dia punya shape antara versi 1 dengan versi 2 sih gue ngerasa nggak ada yang beda gitu ya. Sama-sama ambidex yang dibikin jempolnya itu lebih lekuk jadi lebih enak untuk resting. Tapi untuk bagian yang luarnya, yang sebelah kanan untuk resting jari manis sama kelingking itu dibikin ya datar aja gitu, polos aja, jadi kayak buat resting tangan tuh enak. Dan bentuk ovalnya ini sih yang bikin tangan gue tuh jadi nyaman banget untuk megang si mouse ini. Ukuran tangan gue 19 cm, lebarnya tuh di sekitar 10 cm. Ini nggak ada masalah banget ya pakai si Aria ini, walaupun dia tuh cenderung pendek secara horizontalnya kalau dibandingin sama Helios. Helios kalau misalnya dilihat itu kayak ya mobil sedan ya, dia tuh panjang secara horizontal tapi agak ceper di bagian ham depannya, terus agak tinggi di bagian tengah-tengah baru turun ke belakangnya gitu. Gue kemarin ada sempat juga bahas spray dan gue bilang suka sama Iris, tapi jujur aja ini jauh lebih nyaman dipegangnya sama gue. Untuk profile gripnya gue pribadi tuh nyaman di sini pakai claw. Semua jari gue tuh bisa nempel di semua mouse-nya dengan nyaman, dan palm gue juga ini masih enak ya resting di belakangnya dia. Jadi ya ini emang juara sih, gue suka banget. Untuk kliknya ini masih sama, pakai Huanot Transparent Blue Shell Pink Dots, 80 juta klik, sama kayak yang versi 1 kemarin yang badge di One Piece ini udah ganti ya. Yang beda itu ada di bagian scroll wheelnya, dan ini emang kerasa beda banget ya. Yang sekarang itu dipakai namanya F-Switch, dia tuh 1 juta cycle, jadi jauh lebih awet dibanding yang TCC Gold, cuma di sekitar 500.000 cycle ya. Untuk sensornya Aria 2 yang biasa sama yang Pro itu sama, pakai PAW3395. Yang bedain itu adalah di MCU-nya dia. Untuk yang Aria Pro ini pakai Nordic karena dia udah support sampai 8000 Hz polling rate, dan menariknya dia bisa diakses lewat wireless. Jadi bisa pakai dongle strike speed-nya dia. Ini upgrade dari yang Helios 2 Pro S kemarin, dia itu cuma bisa lewat wired aja untuk akses 8000 Hz polling rate-nya. Jadi ya kalau misalnya emang kalian pakai banget polling rate 8000 Hz itu, tentunya ini akan jauh lebih enak ya, karena nggak perlu dicolokin kabel lagi. Secara performance tentunya Aria 2 Pro ini di atas kertas ya jauh lebih unggul ya, karena ini cuma 1000 Hz aja yang base model. Yang 8000 Hz ini tentunya akan jauh lebih detail kalau misalnya kita gerakin kursornya, tapi balik lagi ke sense orangnya juga, terus ke spek dari PC dan monitornya juga ya. Karena jujur aja di PC gue ini nggak kuat ini PC tuh. Kayak kemarin gue main Apex nyobain pakai 8000 Hz, kayak beberapa kali stuttering gitu loh di dalamnya. Ya karena gue main Apex juga, gamenya cukup berat, terus konsumsi daya 8000 Hz itu cukup lumayan ya, CPU-nya kemakan. Jadi ya gue sih pakai 1000 Hz aja udah lebih dari cukup gitu. Di pemakaian Helios 2 Pro S kemarin juga gue ujung-ujungnya cuma pakai di 2K sih paling ya, nggak pernah pakai 4K
karena masih ada riskan stuttering juga pas lagi in game. 2000 tuh masih oke di PC gue. Anyway, PC gue ini pakai Ryzen 5 2600 dan GPU-nya ini pakai Radeon 5600 XT. Jadi kalau misalnya sama-sama speknya, ya kemungkinan akan ngalamin hal yang sama juga gitu. Jadi gue saranin untuk pilih yang 1000 Hz aja dibanding yang 8000 Hz. Tapi tergantung game yang kalian mainin juga sih ya. Kayak mungkin Valorant lebih enteng dibanding Apex. Jadi resiko stuttering di dalam gamenya ketika pakai 8000 Hz itu lebih minim ya. Check 6. Bandit touchdown near me. Shields on that bandit. Deploying me knuckle cluster. Last one down. Dog, stay with me. Deploying me knuckle cluster. Fox 3, come to the pods. Enemy killed. Reloading. Eat an arc star. Shields on that bandit. Wings up. Serving them a knuckle sandwich. Fox 3, sending the payload. One minute and the ring. Over there. Reloading. Wings out. Launching me knuckle cluster. Nice team, nice team, nice team. Jadi ya tentu dengan gampang gue akan pilih si Aria 2 yang biasa aja. Coatingnya juga udah sama. Terus availability warna juga sama. Ada warna merah, hitam, sama putih. Alasan untuk upgrade ke Pro cuma untuk dapetin yang 8000 Hz polling rate aja sih ya. Dan experience unboxing yang lebih bagus. Karena beda boxnya. Dan kabelnya juga beda, dongle juga beda. Tapi secara shape, secara kualitas mouse-nya nggak ada beda, persis banget. Dan gue emang ngincer banget yang warna merah solid ini. Untungnya ini nggak dijual cuma untuk yang Pro doang, tapi yang base model tuh ada juga. Gue takutnya yang warna merah ini ya dibikin seri Pro-nya untuk dapetin karena unik banget, merahnya juga bagus, gue suka. Vibrance tapi tetap nggak nyolok mata gitu loh. So dengan upgrade-nya Aria XD7 ke versi 2-nya ini, gue sih happy banget karena coating itu sangat menentukan dan dibikin solid, clean kayak gini juga ini, wah mengubah segalanya juga ya. Ditambah scroll wheel juga di-upgrade sama dia. Jujur secara posisi side button juga ini lebih enak dibanding yang versi 1 karena yang ini tuh lebih keluar dan lebih klik juga. Yang versi 1 itu sedikit kelembekan sih menurut gua. Untuk profile grip tadi gua udah mention gua cocoknya itu pakai claw di sini. Tapi bisa juga fingertip grip ini akan cocok juga ya karena ukurannya kecil dan enteng juga mouse-nya. Sensor aman 3395, leave of distance-nya di 1 mm, terus ngeflick juga ini aman banget lah. Gua nggak ada masalah sama dia punya sensor. Ada software juga ya di seri yang biasa sama seri Pro itu udah support software dan kita bisa atur di situ ya kayak mapping key-nya, DPI leveling bisa diatur, terus LED DPI juga ini bisa diatur ya. Untuk baterainya dia di 300 mAh, gue udah pakai sekitar 3-4 hari ya, berkurang setengahnya. Biasanya itu 7 hari sih kalau misalnya 300 mAh dipakai sekitar 2-4 jam main game sehari. Terakhir untuk harganya ini oke banget. Untuk yang versi E itu ada di sekitar 300 ribuan. Untuk Aria 2 yang versi biasa ini ada di 599 ribu doang. Itu worth it banget ya jujur. Dan ini yang paling worth it sih menurut gue. Sementara untuk yang Aria 2 Pro ini harganya belum official rilis sih, tapi gue rasa rate-nya ada di 1 jutaan lah fitur 8K ini. So kesimpulannya ini mouse yang enak banget. Jujur gue highly recommend untuk di akhir tahun ini kalian beli si mouse ini. Gue rasa akan kayak Aria yang pertama juga ya lakunya. Ini bakal hype banget karena dengan harga segini udah dapetin scroll wheel yang enak banget, grip yang enak banget, shape-nya ini cocok banget untuk di tangan gue. Ini ultra grippy coating ini yang menurut gue sih paling juara ya. Si Helios juga kan dia pakai ultra grippy coating ya. Ini sama banget persis dan so far sih gue gak ada masalah sama coatingnya gitu. Oke, jadi ya itu dia
ya untuk review si Aria terbaru ini. Worth it banget. Gue sangat rekomendasiin ke kalian. Kalau misalnya tertarik juga, gue taruh linknya tuh di description box. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka, boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.